Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh materi matematika operasi hitung campuran. Ini bab 2 ya, lanjutan dari yang kemarin menyelesaikan soal cerita. Oke, matematika kelas 6 SDMI. Pertama, yang akan disampaikan adalah bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung campuran. Tentunya yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Berikutnya yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai dengan soal yang dimaksud. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, selesaikan model matematika tersebut dengan aturan operasi hitung campuran. Yang mana sudah kita bahas kemarin ya, tentang aturan operasi hitung campurannya. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke contoh soal dan pembahasan latihan 4, halaman 44. Yang pertama, contoh soal nomor 1. Perhatikan baik-baik. Seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Oke, dari soal ini kita perhatikan baik-baik apa saja yang diketahui, gitu ya. Pertama, ada yang diketahuinya itu adalah hasil panen. Nah, petani panen 375 buah semangka, gitu ya. Hasil panennya dilihat di soal, gitu ya. Kemudian setelah dicek dari 375 buah semangka itu, yang berukuran besar, semangka besar itu ada 150 buah. Kemudian semangka yang sedang ada 185 buah. Kemudian apa yang ditanya? Nah, yang ditanya adalah berapa buah semangka yang kecil. Oh gitu ya. Jadi berapakah buah semangka yang kecil gitu kan, seperti itu yang ditanya. Nah, perhatikan baik-baik, yang di dalam kurung itu Bapak singkat ya. Jadi kalau hasil panen ditandai dengan kodenya HP gitu. Semangka besar SB, semangka sedang Bapak tulis SS. Kalau semangka kecil Bapak tulis dengan SK. Ini untuk mempermudah saja. Hanya memisalkan ya. Jadi memisalkan saja, biar lebih ringkas tulisannya. Oke, berikutnya langsung ke jawab. Cara menjawabnya adalah perhatikan baik-baik. Seorang petani panen 375 buah semangka, yang besarnya ada 150, yang sedangnya ada 195. Berarti secara tidak langsung model matematikanya itu seperti ini. Oke, semangka kecil itu sama dengan HP, itu hasil panen, dikurangkan dengan semangka yang besar ditambah semangka yang sedang, seperti itu. Untuk mengetahui berapakah jumlah semangka kecil, maka kita harus tahu berapa hasil panennya, dikurangi dengan semangka besar ditambah dengan semangka sedang, seperti itu. Oke, kita langsung tulis. HP-nya dilihat dari yang diketahui 375 dikurangkan dengan SB-nya 150 ditambah SS-nya 185, tinggal ditulis ulang. Perhatikan baik-baik, sampai sini ada dua operasi hitung, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Tapi yang penjumlahannya itu ada kurungnya, ada tanda kurungnya. Maka kita dahulukan yang tanda kurung terlebih dahulu. Yang tidak di dalam tanda kurung kita tulis ulang. Sama dengan 375 dikurangi 150 tambah 185, hasilnya 335. Maka hasil akhirnya 375 dikurangkan dengan 335 adalah 40 buah. Setelah ini berarti kita tulis kesimpulannya. Jadi jumlah semangka kecil dalam kurung SK adalah 40 buah. Nah, ini pembahasan soal nomor 1 di latihan 4 ini. Silakan dipahami, dipelajari berulang-ulang agar bisa mengerjakan soal-soal yang setipe dengan soal nomor pertama ini. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Oke ya.
Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih punya persediaan 1.225 kg beras. Lalu keesokan harinya, ia berhasil menjual 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa? Oke, dari soal ini apa yang kita ketahui? Yang pertama tentunya adalah yang diketahui itu kiriman beras, yaitu sebesar atau sebanyak 2.715 kg beras. Kemudian apalagi yang diketahui dari soalnya? Persediaan beras, ya, sebanyak 1.225 kg. Kemudian berikutnya adalah jual beras. Setelah itu dijual berasnya sebanyak 1.550 kg. Oke ya. Ini adalah informasi yang kita ketahui dari soal nomor 2. Kemudian setelah apa yang diketahui sudah selesai, maka selanjutnya yaitu apa yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa kilogram beras sisa, ya. Sisa berasnya gitu. Berapa kilogram sisa beras gitu kan, seperti itu. Itulah yang ditanya dari soal nomor 2 ini. Maka untuk menjawab soal ini kita harus buat model matematikanya terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Sisa beras itu didapatkan dari kiriman beras ditambah dengan persediaan beras dikurangkan dengan yang dijual, beras yang dijual atau jual beras, seperti itu. Ini pakai kode ya, disesuaikan dengan yang diketahui seperti itu. KB artinya kiriman beras, PB-nya adalah persediaan beras, JB-nya itu adalah jual beras. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka yang ada diketahui itu sesuai dengan kalimat matematika ini, seperti itu. Sama dengan KB-nya kita masukkan 2.715 tambah PB-nya itu 1.225 dikurangkan dengan 1.550. Nah, di sini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tapi untuk kali ini tidak ada yang di dalam tanda kurung, maka kita dahulukan dari posisi urut yang paling kiri terlebih dahulu. Berarti dijumlahkan terlebih dahulu. 2.715 ditambah dengan 1.225 itu hasilnya adalah 3.940 dikurangkan dengan 1.550. Nah, tinggal hasil akhirnya tinggal kita kurangi. 3.940 dikurangi dengan 1.550 hasilnya adalah 2.390 kg. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi, sisa beras adalah 2.390 kg beras. Seperti itu. Itu adalah cara menjawab soal nomor 2. Oke, mudah-mudahan dipahami oleh semuanya ya. Selanjutnya, contoh soal yang akan Bapak bahas adalah contoh soal nomor 7. Ya, perhatikan baik-baik, ini masih ada di latihan 4 ya. Perhatikan soalnya. Seorang pedagang telah membeli 25 kg duku. Pedagang tersebut membeli lagi 5 kardus. Setiap kardus berisi 35 kg duku. Semua duku tersebut akan dikemas untuk dijual kembali dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 2 kg duku, berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? Oke, pertama tentunya kita harus menuliskan apa saja informasi yang diketahui dari soalnya. Pertama adalah beli duku yang pertama. Duku yang pertama kali adalah 25 kg. Kemudian beli 1 kardus, itu ada isinya adalah 35 kg duku. Setiap 1 kardus duku itu isinya 35 kg duku. Kemudian beli yang kedua itu ternyata atau membeli lagi itu belinya 5 kardus. Nah, sedangkan 1 kardusnya itu isinya 35 kg. Berarti 5 dikali dengan 35 kg. Karena 1 kardusnya 35 kg. Begitu ya. Jadi hasilnya 5 kali 35 175 kg. Itu beli lagi yang kedua itu sama saja dengan 175 kg atau 5 kardus. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah duku dikemas ke kantong plastik. Betul. Ada di soal ya. Kantong plastik itu
berisikan 2 kilogram duku. Nah, berarti yang ditanyanya berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Maka untuk cara menjawabnya adalah kita buat model matematikanya yang sesuai dengan soal yang dimaksudkan di nomor 7 ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu berapa jumlah keseluruhan duku yang dibeli. Berarti beli pertama ditambah dengan beli yang kedua atau beli lagi dibagi dengan kantong plastik. Isi dari kantong plastiknya gitu ya, seperti itu. Oke, sama dengan BP-nya itu adalah 25 kg, betul ya. Beli laginya itu karena 5 kardus itu adalah 175 kg, maka tambah 175. Dibagi dengan muatan kantong plastiknya yaitu 2, seperti itu. Jadi karena ini ada 2 operasi hitung ya, ada penjumlahan dan pembagian, tapi di sini ada dalam tanda kurung, maka operasi yang dalam tanda kurung itu kita dahulukan mengerjakannya, yaitu jumlah penjumlahannya kita dahulukan karena ada di dalam tanda kurung. 25 ditambah dengan 175 hasilnya adalah 200 dibagi dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita bagi 200 bagi 2, hasilnya adalah 100 atau 100 buah. Jadi banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 100 buah kantong plastik, gitu ya. Itu penjelasan dan hasil akhir dari jawaban soal nomor 7, seperti itu. Berikutnya, contoh soal nomor 9. Oke ya, perhatikan baik-baik. Dimas membeli 8 buku tulis. Sebanyak 3 buku tulis terdiri atas 46 halaman dan sisanya terdiri atas 34 halaman. Berapa total jumlah halaman semua buku tulis yang dibeli Dimas? Oke, perhatikan baik-baik apa yang diketahui dari soalnya. Yang pertama adalah Dimas membeli 8 buku, betul ya? Kemudian dari 8 buku itu kita anggap 3 itu buku tulis A, berarti sisanya buku tulis B. Buku tulis A itu berisikan 46 halaman. Itu ada di soal ya. Kemudian buku tulis yang B berisikan 34 halaman. Nah, ini kita anggap sebagai buku tulis A dan buku tulis B karena jumlah halaman dari setiap bukunya berbeda. Yang A dan B ini ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang diketahui yang ditanya ya. Sekarang yang ditanyanya adalah berapa total atau banyak halaman semua buku Dimas. Nah, maka cara menjawabnya adalah banyak halaman buku atau Bapak singkat dengan HB sama dengan 3 kali buku tulis A. Bener ya, karena buku tulis A nya cuma ada 3 dan buku tulis B nya ada 5. Berarti 5 kali buku tulis B. Diulang ya, 3 kali buku tulis A ditambah dengan 5 kali buku tulis B. Semuanya di dalam tanda kurung nih ya, seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini buku tulis A dan buku tulis B kita rubah menjadi 46 halaman untuk buku tulis A dan 34 halaman untuk buku tulis B, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada perkalian, penjumlahan dan perkalian. Yang kedua perkalian ini sama-sama dalam tanda kurung, maka dikerjakan bersamaan. 3 kali 46 itu dikerjakan hasilnya berapa? 5 kali 34 itu hasilnya berapa? Dijumlahkan ya. Jadi hasilnya 3 kali 46 itu 138 dan 5 kali 34 itu 170. Berarti 138 ditambah dengan 170. Hasil akhirnya adalah 308 halaman. Jadi kesimpulannya banyak halaman semua buku yang dimiliki Dimas adalah 308 halaman. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti dan paham dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak. Oke, sekarang masuk ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir ini termasuk contoh soal yang lumayan rumit, yaitu nomor 10 ya. Nah, Bapak baca dulu soalnya. Seorang pedagang membeli 12 karung kacang kedelai. Setiap karung berisi 30 kg kedelai ya. Kacang kedelai tersebut akan dikemas ke dalam 120 kantong plastik sama banyak.
Jika setiap 1 kilogram kacang kedelai akan dijual dengan harga 7.500, berapa harga setiap kantong kacang kedelai yang telah dikemas? Oke ya. Perhatikan baik-baik apa yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama, pedagang membeli 12 karung kacang kedelai. Betul ya? Kemudian satu karungnya berisi kacang kedelai seberat 30 kilogram. Ya. Kemudian apalagi kacang tersebut akan dimasukkan ke dalam 120 kantong plastik. Nah, kemudian harga 1 kilogram kacang kedelainya itu adalah 7.500. Itu adalah informasi yang diketahui. Kemudian apa yang ditanya dari soalnya, yaitu berapa harga kacang kedelai dalam setiap 1 kantong plastik. Maka untuk menjawabnya kita harus tahu dulu 1 kantong plastik itu isinya berapa kilogram kacang kedelai ya, kan gitu ya. Oke, pertama kacang kedelai dalam 1 kantong plastik itu kita cari dulu. Caranya 12 karung kedelai, berarti 12 dikali karung kacang kedelai dibagi dengan banyaknya kantong plastik gitu ya. Seperti itu. Sama dengan 1 karung kacang kedelai itu kita ketahui 30 kg, berarti diganti dengan angka 30. Sedangkan kantong plastiknya adalah sebanyak 120 kantong plastik, maka kantong plastiknya diganti dengan 120. Jadi 12 dikali 30 dibagi dengan 120. Nah, di sini ada 2 operasi hitung, yaitu perkalian dan pembagian. Karena sama-sama tidak ada operasi hitung yang ada dalam tanda kurung, maka kita kerjakan urut dari posisi yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu perkaliannya dulu yang kita kerjakan. 12 dikali 30 hasilnya adalah 360 dibagi 120. Hasil akhirnya adalah 3 kg dalam 1 kantong. Artinya 1 kantong plastik itu berisi 3 kg kacang kedelai. Sedangkan dari yang diketahui kita ketahui bersama bahwasanya harga 1 kg kacang kedelainya itu 7.500. Berarti 1 plastik itu dihargai berapa gitu kan? Oke, kita cari harga 1 kantong plastik kacang kedelai sama dengan 3 kg dikali dengan harganya, yaitu 3 dikali dengan 7.500. Hasil akhirnya 22.500. Artinya 1 kantong plastik kacang kedelai berisikan 3 kg itu harganya 22.500 rupiah. Seperti itu. Jadi harga 1 kantong plastik kacang kedelai adalah 22.500 rupiah. Nah, itu penjelasan yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anakku semua. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Ingat, hal-hal yang penting di sini silakan diulang-ulang. Kemudian kalau ada yang belum paham, silakan dilihat lagi. Kemudian catat yang pentingnya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya juga diperhatikan baik-baik. Gitu, agar nanti ketika diberikan tugas, kalian bisa menjawab semua. Oke ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Nah, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.